warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahas mulai dari topik kita yaitu VGA dan seterusnya gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang menyusul di offline juga nggak masalah, boleh langsung tanya ya. Karena ini topik umum dan cuma 3 orang yang tanya di sini. Baiklah. Atau nggak ada yang ngisi ya memang. Nggak apa-apa, santai aja. Baik, saya mulai dari beberapa pertanyaan yang diajukan ya. Saya diajukan, teman-teman yang online juga boleh nanti mengajukan pertama. Yang pertama saya mau tanya dulu adalah, kalian masih di rumah masih punya komputer? Komputer, ada yang bilang enggak lagi? Ya, yang di online masih ya? Jangan bilang enggak lagi ya. Baik, pertanyaan saya ganti sekarang. Teman-teman yang punya, yang di rumahnya punya VGA, bilang punya, yang tidak bilang tidak. Silakan, yang di online juga sama. Yang di offline juga bilang. Yang punya berapa orang di sini? Yang punya, oke, yang tidak berarti yang lainnya nih ya. Yang tidak. Oke, yang punya silakan tulis punya di chatting, yang tidak bilang tidak. VGA, yang punya VGA. Yang punya bilang punya, yang tidak bilang tidak saja yang di chat. Yang di chat di sini. Yang di sini kan sudah tahu tuh, separuhnya berapa yang enggak punya ya. Separuh punya, separuh enggak punya ya. Tidak, oke. Tidak, oke. Tidak juga, wah, baik. Hey, what happened? Ini kok ada lagi kayak gini? Ini saya suruh join lagi. Tidak, loading dia. Cek. Baik, sudah? Sudah semua nih? Sudah semua nih kayaknya ya. Tidak. Baik. Saya percaya Anda tidak punya gitu ya. Baik. Nah, oke. Masih banyak yang nulis. Tidak. Baik. Sudah baca materi saya? Enggak ya. Yang di online juga belum nih kayaknya ya. Enggak baca materi saya? Batal materinya cuma berapa baris? Ada yang buka, Mbak? Buka? Enggak juga, baguslah ya. Baik, saya kayaknya sudah tahu nih, besok dapat nilai berapa aja nih kalian. Makanya dibaca dulu ya kalau ada nih topiknya nih. Oke, saya tanya. Teorinya seperti ini. Kelihatan ya screen saya? Video Graphic Array, VGA. Ya. Yang artinya adalah sebuah perangkat yang bertugas untuk menerjemahkan output komputer ke monitor. Menerjemahkan output komputer ke monitor. Oke, dengan pernyataan ini saya tanya kembali. Yang di rumahnya tidak punya VGA siapa? Yang di online? Silakan kalau mau chat ke saya. Pak, di rumah saya tidak punya. Masih tidak punya? Masih ada yang bilang tidak punya? Baik. VGA itu berfungsi untuk menerjemahkan output komputer ke monitor. Kalau kalian nggak punya VGA mas, monitornya nggak bakal keluar gambar mas. Ya. Kalau saya tanya Anda punya VGA, punya. Beda ceritanya kalau saya tanya kalian punya VGA card. Nah beda tuh ceritanya. Ya. Karena saya tanya adalah VGA. Oke, mindsetnya dirubah ya. Oke, berarti kalau saya tanya lagi yang di rumah punya VGA siapa? Harusnya kalau yang punya komputer punya semua. Ya. Ya dong. Kejebak lagi pertanyaan. Pak, jebakan Batman lagi ini. Ya, sudah tahu ya teman-teman yang di online? Kedengaran San suara saya? Masih kedengaran, ini videonya nggak mau buka-buka deh tadi. Oke, jadi VGA itu bertugas untuk menerjemahkan output komputer ke monitor. Kalau kalian nggak punya VGA pasti nggak akan muncul gambarnya. Pasti. Jawabannya itu ya. Baik, saya akan bahas dari beberapa pertanyaan yang diajukan. Ini kayaknya ngimput di satu tempat nih. Ketika menggunakan dengan VGA high-end namun menggunakan hanya sebatas spesifikasinya untuk membutuhkan bla 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 nih. Banyak kali. Dia menggunakan ini sebatas aplikasi ringan yang tidak membutuhkan VGA, apakah VGA tersebut akan benar-benar tidak terpakai atau terpakai dalam persentase yang kecil? Terpakai dalam persentase yang kecil jawabannya. Mas siapa nih yang tanya nih? Terpakai dengan porsi yang kecil. Ya. Bintang, Mas Bintang ya. Ada di sini atau di online? Online ya. Di rumah. Di rumah, iya Mas, di rumah betul.
Ya, oke. Ya, walaupun pakainya high end akan terpakai dalam persentase yang kecil. Itu sebabnya saya selalu bilang mainnya game Zuma, pakainya 3090 RTX. Oh, gopo Mas, ya kan? Dipakai sih, tapi nggak maksimal. Makanya itu sebabnya kalau kalian besok mau mencari komputer, ini mungkin salah satu tujuan nanti mata kuliah ini, kalian kalau pakai komputer yang sesuai dengan kebutuhan, ya. Jangan sampai over budget, over teknologi juga nggak ini juga kan buat apa gitu loh. Bagaimana cara Vega dalam menghasilkan grafik nyata seperti dalam sebuah game? Mengapa dalam menambang Bitcoin harus membutuhkan VGA? Saya jawab ini udah pertanyaan. Baik, menarik. Cara VGA tersebut sebenarnya sesuai dengan kalimatnya, video graphic array. Array itu kan sebuah media penampung data. Di pemrograman namanya array. Kalau Anda mau bikin lari atau jalur gitu ya, untuk ngitung matrik biasanya akan ditaruh dalam bentuk array. Ya. Nah, array itu cuma ada satu baris. Padahal VGA itu kan berfungsi untuk menerjemahkan ke monitor, di mana monitor itu ada punya pixel. Sesuai dengan kategorinya si monitor ya, monitornya jumlahnya full HD atau HD itu kan tergantung dari spesifikasi monitornya ya. Misalkan yang 4K itu biasanya ada di resolusi di incinya ada sekitar 50. 4K itu biasanya yang 55 inch itu biasanya 4K. Ada juga yang 24 bisa 4K tapi harganya mahal, ya kan? Oke, di situ ya. Nah, di mana pixel tersebut itu akan ditaruh secara berurutan sesuai seperti array. Di mana mulai dari ujung 0 paling atas kanan atas ya. Monitor itu nolnya di atas. Kalau metrik kan kalau grafik itu kan nolnya kan di bawah kiri ya, kiri bawah ya. Benar nggak? Kalau grafik matematik itu grafik nolnya kan di bawah kiri ya. Nah, kalau di monitor itu kanan atas, kiri atas. Ya, di atas. Dari nolnya di atas. Maka akan dijajarkan atau di outputkan seperti itu, satu per pixelnya. Jadi dia akan mengurusin per pixelnya. Ya, VGA seperti itu. Cara kerjanya ada gitu. Jadi outputnya dalam bentuk yang macam-macam. Dia nggak ngomongin resolusi, tapi yang ngomongin resolusi si VGA-nya. Gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, dia kemudian diterjemahkan dalam bentuk sesuai dengan kebutuhan. Wah, saya pakainya mau monitornya 4K nih, ya udah dari awal nanti 1 sampai berapa ribu pixel ke samping sampai ke bawahnya. Cara kerjanya seperti itu, simpelnya seperti itu. Nah, karena teknis ini nanti dibahas di mata kuliah yang lain soalnya. Itu ya. Kemudian ditanya nyata seperti dalam sebuah game. Nah, ini ngomonginnya algoritma daripada software itu sendiri. Nah, software ini butuh library namanya. Nah, yang bikin nyata itu sebenarnya jumlah library-nya yang banyak. Itu sebabnya kalau game-game yang punya yang triple A, yang punya grafik yang bagus, dia ukurannya kan pasti 50 giga ke atas. Kenapa? Library-nya banyak. Dia yang bikin dia nyata itu kan adalah texturingnya. Texturingnya akan ditempatkan pada grafik yang XYS-nya itu sudah disetting, itu kan? Nah, siapa yang ngatur itu? Nah, yang ngitung itu ya bagian VGA itu. Dia yang ngitung itu. Oh, tekstur kulit itu ada di bagian wajahnya, di tangannya dan seterusnya. Itu yang ngomongnya di VGA nantinya. Begitu. Yang membuat nyata adalah library-nya. Oke ya? Baik. Ya VGA ngurusin cuma ngitung. Nah, tanya, kenapa nambang Bitcoin butuh VGA? Iya jelas. Bukan jelas sebenarnya nggak pakai VGA juga bisa. Kenapa kok nggak pakai prosesor aja, Pak? Nah, prosesor itu cuma punya berapa core sih? Maksimal mentok berapa? 32 core kan? 32 core kan? VGA itu paling murah aja, itu bisa sampai 160 core loh, Mas. Paling murah loh, yang paling murah yang ratusan ribu itu loh. Saya pernah bandingin, karena tesis saya ngomongin VGA soalnya, jadi saya tahu. VGA dulu di zaman saya 300 ribu itu sudah memiliki 63 core di tahun 2010 atau 2011. 300 ribuan. Itu 63 core loh, Mas. 300 ribu. Saya punya dulu zaman saya itu pakai 9800 GT Nvidia. Itu sudah punya 167 core kuda. Kan banyak. Harganya waktu itu saya beli cuma 700 ribu second. Iya zaman segitu, Mas. Iya serius. Saya beli barang itu jarang loh ya beli baru. Baru kemarin-kemarin sih yang sudah punya penghasilan lumayan lah baru saya bisa beli yang baru gitu. Karena nggak ngaruh gitu ya. Nah pertanyaannya kenapa kok menambang Bitcoin butuh VGA? Core di VGA itu kan dipakai cuma buat ngitung loh ya.
Ini faktanya begitu. Jadi dia hanya buat ngitung. Ngitung apa? Ngitung lokasi. Lokasi apa? Pixel. Tadi yang saya tanya. Teksturingnya ada di tangan. Tangan itu ada di pixel keberapa? Yang ngitung siapa? Ya VGA. Gitu. Nah, core VGA itu dibuat buat ngitung. Nah, sekarang Bitcoin itu nambang itu tahu kan? Dia itu ngitung. Nah, itu yang dipakai. Nah, kenapa dipakainya buat mining? Karena punya core yang banyak. Kalau Anda beli yang harganya middle ya, yang menengah, itu sekitar 4 juta 5 juta itu anggap aja. Itu sudah punya core yang banyak daripada pakai VGA prosesor. Prosesor dia kecepatannya tinggi, cuma core-nya sedikit. Tapi VGA core-nya banyak, cuma clock-nya kecil. Ya cuma berapa KB gitu ya. Kecepatannya berapa hertz gitu, megahertz dan seterusnya, tapi banyak. Nah, itu kenapa yang dipakai untuk ngitung. Karena pada faktanya VGA itu enggak yang mahal itu enggak dipakai buat ngegame, Mas. Yang paling mahal itu dibuat buat ngitung sebenarnya. Ngitung simulasi. Cek aja. Komputer superkomputer Titan namanya. Itu yang serinya Nvidia itu yang dipakai di universitas mana gitu saya lupa. Itu semuanya komputer isinya VGA tok, Mas. Dan dibuat iya serius. Dan hanya buat ngitung aja. Silakan cari aja, superkomputer namanya. Jadi gitu ya. Kenapa menambang membutuhkan VGA? Ya karena untuk ngitung. Ngitung itu butuh core yang banyak. Dan nggak ada lagi yang tanya. Oh ada. Gitu ya, Mas. Tadi siapa yang tanya nih? Mas, Mbak nih, Nana. Mas. Mas ya. Oh, oke, Mas ya. Oke. Tadi ada yang ngapusi soalnya yang kelas gue, Mas ternyata cowok yang lo, Pak saya Pak, nah, cowok tuh. Saya bilangnya Mbak tadi soalnya. Namanya agak cewek-cewek gitu soalnya. Menurut saya nih ya. Pak kalau GPU atau VGA-nya Apple yang M1 Max itu menurut Bapak bagus enggak? Soalnya performanya sekelas mid-range tapi hemat daya. Nah ini Mas siapa nih? Ahmad. Ada orangnya sini? Ada Pak. Online? Oh. Baik Mas Ahmad, saya kelihatan Mas ya. Cuma saya nggak bisa ngaktifin kamera saya dari tadi nih, padahal kameranya ada 2 ya. Nggak mau aktif dari tadi. Baik, nggak mau nih tutupan. Oke, ini ngomongin tentang produknya Apple ya. Produk ini pendapat saya. Ini banyak sekali pendapatnya agak beda-beda emang. Apple itu dibuat secara eksklusif, satu. Karena dia eksklusif, maka hardware-nya dipilih, software-nya pun dibuat khusus untuk hardware-nya. Jika ada software yang dikembangkan secara khusus untuk hardware-nya, maka performanya pasti jauh lebih bagus. Itu faktanya. So, ada beberapa produsen, ada beberapa petinggi dari beberapa produsen handphone. Waktu itu kan yang gencarkan Apple Phone ya, iPhone-nya ya. Dia mengatakan bahwa, saya lupa, ini CEO-nya Nokia waktu itu kalau nggak salah. Dia mengatakan bahwa perusahaan yang membuat software yang khusus untuk satu hardware itu lebih susah. Itu sebabnya kalian nggak akan pernah nemuin handphone merek dengan hardware apapun pakainya Apple OS. Ada nggak? Nggak ada kan? iPhone itu hanya pakai Apple OS, ya toh? Ataupun MacBook Pro dan sekarang nggak bisa diinstal pada PC biasa. Dulu ada Pak namanya Hackintosh katanya. Ya tetap nge-hack toh namanya, ya kan? Tapi yang sekarang malah nggak bisa karena dia butuh mendetek chipset A1-nya itu tadi. Nah, kalau ditanya apakah itu performanya bagus kelas mid-range, ya memang karena memang disetting untuk hardware itu doang. Jadi kalau kalian mau memaksimalkan atau mengoptimalisasi sebuah hardware, maka Anda harus tahu karakter hardware-nya itu sendiri, outputnya bagaimana, semua arsitekturnya harus tahu. Itu sebabnya mata kuliah itu juga ada nanti arsitektur dan organisasi komputer kita harus tahu itu. Nah, dari situ maka seorang programmer tahu nih, dia lewatnya berapa jalurnya dan seterusnya. Nah, itu yang membuat Apple mahal karena R&D-nya lebih lama dan software-nya eksklusif. Kalau Anda yang pengembang software, ada yang pengembang software sini? Kalau nggak ada ya, nggak ada di online ada nggak pengembang software yang punya Google Play gitu ya, punya aplikasi ditaruh di Google Play? Nggak pernah, nggak ada, belum ada developer. Ya besok ya jadi developer ya, bikin game, bikin aplikasi gitu loh. Nah kalau kalian mau masukin ke Android itu lebih mudah daripada Anda masuk ke
Kalau Apple apa namanya? Apple Store ya, Apple Store. Itu lebih susah itu. Jangankan saya juga belum pernah nyoba sih sebenarnya. Jangankan kita yang belum pernah nyoba ya. Itu loh teman-teman IC yang Innovation Center yang di Amicom itu Amicom One kan sampai sekarang belum rilis yang di Apple Store kan. Kenapa? Karena memang katanya sih reviewer dari sananya juga lebih ketat. Nggak boleh ini dan seterusnya, dan itu memang butuh waktu lama. Nah itulah se-eksklusif itu sebenarnya ya. Jadi saya nggak menyalahkan Apple-nya kalau kenapa dia mahal, nggak nyalahin karena memang eksklusif. Dari segi apapun. Banyak loh yang meneliti itu, segi desain misalnya. Ini ngomongin Apple ya, saya nggak jelek-jelekin Windows juga ya. Dari sisi Apple misalnya. Dulu pernah kan ada ini cerita aja. Desainnya Windows itu sering banyak orang yang ngasih meme ya. Tahu kan Windows itu pasti ada tombol start di bawah. Masih ingat nggak dulu kan masih ada tulisannya start gitu. Windows yang dulu masih pakai Windows sebelum masih XP ya. Masih ada kan tombol start di bawah ya. Nah, coba apa yang Anda lakukan kalau Anda mau men-shutdown komputernya? Secara prosedural. Klik start, shutdown, betul nggak? Ya kan? Kalau Anda mau mengakhiri, kenapa harus memilih mulai? Hah? Ada yang kepikiran gitu nggak? Ya, di Apple nggak ada. Di Apple ada nggak? Di Windows kan gitu kan? Anda kalau mau mengakhiri kenapa harus memulai? Coba. Itu, itu masalah desain loh. Itu diperdebatin sama profesornya loh. Serius ini, karena yang ngomong itu sama saya itu profesor dari UGM dulu. Dia pegangnya memang Apple, dia mainnya Apple kan, semuanya Apple, barang-barangnya Apple tuh. Dan dia memang jurusannya memang UI UX, user interface dan user experience memang ada jurusan khusus itu. Dia ngomongin masalah desain. Nah, ngomongin tentang Apple lah gitu tuh. Iya ya, iya juga sih. Recycle bin-nya Windows itu bentuknya apa tuh? Logonya? Recycle bin. Recycle bin-nya. Nah, logonya tempat sampah apa recycle? Recycle. Dulu namanya trash ya. Trash bin. Nah, sekarang dirubah jadi recycle karena dikritik gitu. Karena katanya di recycle, padahal katanya udah dibuang, tapi masuknya kok recycle gitu. Kan sudah saya nggak butuh gitu kan, kenapa harus didaur ulang? Nah. Tapi yang lucu ya itu tadi, kalau Anda mau mengakhiri kenapa harus memulai? Aneh kan? Iya juga sih ya. Ada mau shutdown kan? Saya mau shutdown kenapa harus start? Ya shutdown aja. Oke ya, oke. Oh, nggak ada lagi yang tanya nih. Ini ada yang tanya nih. Ini nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada lagi pertanyaan tentang VGA? Nggak ada. Menarik nih. VGA atau GPU? Setahu saya VGA itu konektor. GPU itu prosesornya. Ya, GPU itu prosesornya. Prosesnya. Kalau CPU namanya prosesor biasa. Kalau GPU namanya Graphic Processing Unit namanya. Nah, itu prosesornya. Yang di dalam ada core-nya dan seterusnya, itu ya. Kalau VGA memang sebuah konektor, namanya memang VGA. Ya, kalau kita ngomongin VGA Video Graphic Array gitu ya, ukurannya cuma 800-600. Itu VGA. Nah, itu ya. Makanya saya akan ngomongin tentang secara keseharian kita, karena kita banyak menerjemahkan untuk itu gitu loh. Tapi kalau ukuran resolusi VGA ya memang ada. Konektor VGA ada memang. Gitu, itu memang ada. Oke. Oke, ini sudah. Ada lagi enggak ya? Enggak ada lagi yang tanya. Oke. Ada yang mau tanya lagi selain yang di sini? Enggak ada. Lanjut ke storage ya. Cuma 4 orang ya, enggak apa-apa lah. Daripada enggak ada bahan. Karena kalau saya tanya langsung pas di hari yang sama, yang hari ini sekarang pasti enggak ada yang tanya. Pengennya ndang rampung, ndang mulai. Gitu. Oke. Mengupgrade storage laptop dengan budget 500.000, apakah lebih baik membeli hard disk 1 tera atau 256? Apakah cloud storage? Oke. Nah, ini saya bahas satu-satu ya. Apakah cloud storage seperti Google Drive mengancam tempat mengancam tempat penyimpanan fisik? Oke, baik. Maksudnya digantikan enggak gitu ya? Maksudnya ya Mas, siapa nih? Mas siapa nih? Teman yang tanya nih. Mbak apa Nana? Mas ya. Baik.
Kalau mau ngabis storage laptop, oke. Kalau masalah storage, ini masalah kembali ke kebutuhan. Pertama, kalian mau nyimpen file apa sebanyak itu, 1 tera. Oke. Kalau ngomongin masalah performa, maka saran saya ke hard disk lebih murah. Karena pasti udah dapat tuh 1 tera. Kalau yang 500 ribuan di SSD paling maksimal mentok 256 yang paling SATA, yang pakai SATA yang belum M2 ya, belum M2 ya kalau nggak salah. Baik, kedua itu ya jawabannya ya. Kalau Anda mau ngomongin ke perform maka ganti SSD. Kalau ngomongin ke kapasitas pakailah hard disk. Pak, bedanya di mana? Performa jelas, gitu ya. Kalau masalah budget, kalau Anda mungkin besok bisa menabung lagi, mungkin sekarang SSD dulu, besok baru beli hard disk eksternal 1 tera. Kalau masalah kapasitas ya. Oke, lanjut. Apakah cloud storage? Ini enggak kebaca ya. Apakah cloud storage seperti Google Drive mengancam tempat penyimpanan fisik? Tidak jawabannya. Karena cloud storage itu layanan. Diingat, layanan. Iya, layanan itu kayak gini. Apa ya misalnya? Layanan itu sebuah, bukan enggak ngacam fisik ya. Misalnya. Apa namanya, kayak Gojek lah. Gojek itu kan layanan kan, layanan antar jemput, kan gitu kan. Tapi kan tidak akan mempengaruhi alat transportasi, benar nggak? Karena alat transportasinya tetap dipakai. Nah sama cloud storage juga begitu. Cloud storage kan dia cuma layanan penyimpanan, di mana dia akan disimpan di mana? Ya secara fisik tetepan juga sama, dia akan tetap disimpan secara fisik. Google Drive itu pakai hard disk loh, masih. Masih, coba ada cari di internet, di YouTube itu masih ada tuh. Insert to Google Drive, Google Storage in California, coba cari di kata kuncinya itu, nanti ada. Dia dikasih tahu hard disknya seperti apa. Nanti kalau dia ganti, dia nggak ganti hard disk, dia bukan ganti sih lebih tepatnya. Yang satunya dihancurin, nanti diganti baru gitu. Jadi dia nggak swap gitu loh, nggak di yang lama nggak dijual lagi, nggak dihancurin, karena data paling aman itu bukan di format tapi dihancurin. Nanti kita belajar itu ya, mengembalikan data yang terhapus walaupun terformat. Nanti di praktikum bukan sekarang. Nanti kelamaan ya. Toolnya sudah ada kok, sudah banyak ya, tinggal banyak. Oke, nggak ada lagi yang tanya nih ya? Ada lagi yang mau tanya? Oh, ini ada yang tanya nih. Pak, gimana pendapat Pak soal Asahi Linux Project? Kalau nggak salah mereka mencoba mereverse engineering GPU untuk M1 dari dasar. Oke. Saya belum mengetahui isunya tentang lebih lanjut nih. Siapa nih yang tanya nih? Mas Ahmad ya? Mencoba mereverse engineering GPU driver untuk M1 Mac dari dasar. Yes. Kenapa? Ya buat dipakai di Linux, jelas. Karena siapa tahu kan besok bisa jadi mengklonnya gampang. Karena lebih gampang. Linux itu asalnya dari unik. Nah, Apple pun sama. Apple OS itu sama, dari Unix juga. Base-nya sama. Jadi satu terah gitu dia bilangnya. Beda Windows beda. Nah, Linux, Apple itu satu terah. Android pun sama. Android juga dari Linux. Ya, dia turunannya dari Linux. Maka kalau dia tanya Darwin ya. Kalau nggak salah saya belum tahu ya isunya yang itu ya. Kalau misalkan ada banyak kontributor yang masalah di situ, memang lumrah, menurut saya lumrah. Yang boleh aja mereverse engineeringnya nggak masalah sih, GPU driver. Dia dipakai, siapa tahu kan bisa dipakai di Linux, atau Linuxnya bisa diinstal di di Mac Pro-nya, Mac One Pro-nya, biasanya sih seperti itu, double boot kan bisa. Kalau MacBook Pro itu masih bisa double boot ya, masih bisa double boot. Intinya gitu sih. Baik, ada lagi yang tanya? Storage? Nggak ada. Baik. Saya lanjut dulu. Power supply ya. Ini lebih banyak power supply yang tanya daripada yang tadi. Atau masuk ke sini semua? Baik, bagaimana pertanyaan pertama? Bagaimana memilih power supply yang tepat sehingga merakit sebuah komputer? Ini agak unik ya. Ini saran dari saya. Kalau kalian mau mencari power supply, atau Mas siapa nih yang tanya?
Nana lagi ya. Ya nggak apa-apa daripada nggak tanya. Oh, kalian ketawa nggak tanya kok. Kalian nggak tanya. Oke. Ini yang unik. Yang pertama bobot. Bobotnya berat atau enggak. Nah, ini kalau Anda nggak percaya, nanti gini aja. Selain dari label, kalau kalian kelihatan sudah tuh labelnya 80 plus bronze dan sebagainya ya. Itu mendikasi bahwa PSU-nya akan melakukan atau memberikan daya maksimal minimal 80%. Loh, memang kalau power supply itu nggak ngeluarin 100%, Pak? Enggak jawabannya. Kalau dia tulisannya 450 watt, maka yang keluar paling 400 kalau 80 plus. Kalau yang nggak ada label itu, maka dijamin biasanya 20%, 50% keluarnya. 400 berarti cuma keluar 200-an gitu ya. Memang begitu faktanya. Lalu kenapa, apa alasannya dengan bobot? Nah, bobot itu menunjukkan bahwa kumparan yang dipakai itu lebih besar daripada yang biasanya. Kumparan yang besar itu yang membuat dia stabil keluarnya. Nah, alat itu kan nggak kelihatan. Yang kelihatan apa? Bobotnya. Nah, coba bandingin aja. Yang harganya murah sama yang harganya mahal dengan kapasitas power yang sama. Bobotnya pasti beda. Makanya saya bisa kasih saran itu gimana cara milihnya? Bobotnya. Kalau kalian misalkan budgetnya minimum, wah ini ada yang mereknya sama nih, 80 plus juga nih, sama persis, harganya agak-agak berbeda nih. Nah, cek bobotnya. Bobotnya mereknya, saya nggak ngomongin merek ya. Kalau mereknya, walaupun mereknya abal-abal agak berat, biasanya dia lebih stabil untuk masalah ini. Karena kunci dari sebuah listrik itu adalah media penghantarnya. Nah, media penghantar itu yang bagus, itu biasanya punya bobot yang lebih berat atau banyak, gede gitu ya. Ya itu sebabnya kalau saya juga saranin sama kalian yang ngekos, kalau mau bikin power terminal, jangan beli yang paketan yang udah jadi gitu ya. Karena itu dalamnya cuma serambut palingan. Minta tolonglah sama toko listrik yang Pak, kalau yang kabelnya agak gede yang mana tuh? Nah, tanya, nanti bikin sendiri, dirakit aja. Mending itu lebih aman. Apalagi kalau kalian yang bikin satu colokan ada 6 gitu dipakai semua. Satu nih Magic Jar lah, yang satunya Magicom gitu, satu nih TV, satu nih komputer. Nah, itu udah dijamin tuh dalam 5 tahun pasti kobong salah satu itu. Dan saya sudah ngalamin itu, yang 6 itu. Padahal cuma dipakai TV sama komputer doang. Ya sekitar ya 6 tahun 7 tahun tiba-tiba colokannya nggak bisa dibuka tuh, keleleh jadi satu. Ya mau gimana lagi? Serius itu kejadian nyata. Baik, saran. Aduh, ini minta saran semua nih. Ini kalau kayak gini jadi media konsultasi Bang, ya. Mau ngerakit PC Mbak ya, Mbak ya. 500 ribuan sampai 1 juta. Wah, ini sudah bagus banget, Mas. Tadi ya saran saya, kalau yang minimum 50%, 80 plus itu biasanya harganya di atas 500 ribu udah. Udah itu aja. Kalau jumlah powernya gimana? Jumlah power ditentukan dari jumlah device yang dipakai. Contoh, prosesor Anda pakai VGA. Walaupun nggak ada external power, tetap harus powernya juga yang terbaik kan, yang stabil. Kedua, jumlah hard disk. Hard disk kalian berapa? Ada yang lebih dari 2? Saya pernah pakai 4 soalnya. Hard disk nggak ada. Berarti 1 ya. Oke, jumlah hard disk juga ngaruh. Kedua. Yang ketiga, pakai CD-ROM nggak? Udah enggak ya? Masih pakai ya? Masih, oke. Berarti juga ngaruh, itu juga dihitung. Nanti di internet juga ada tuh kalkulator power supply ada. Kemudian jumlah kipas yang dipakai itu juga ngaruh. Jadi kalau semakin banyak properti yang Anda pakai di situ, apalagi yang pakai RGB itu yang kayak lampu pasar malam, ya merah biru kuning gitu ya. Nah itu saya pastikan harus menggunakan power supply yang powernya lebih besar, ya lebih besar. Baik. Nah tuh udah ya gitu ya. Budget 500 1 juta. Harganya monggo ya. Biasanya kalau yang bagus udah di atas 500 ribu. Terakhir saya beli di tahun 2019, 18 kemarin itu harganya 500 ribuan, 500 watt mereknya FGA. Oke. Itu tadi sudah saya kasih tipsnya. Yang bagus ya, nggak ada yang bagus, semuanya bagus. Tergantung kalian mau milih yang mana. Merek boleh, Pak saya suka menggunakan Simbada, boleh. Yang Simbada yang bagus juga banyak.
Ya, boleh. Oke, kenapa kok yang oke ini ada yang tanya nih karena nggak kedengaran ini nulannya. Ada yang tanya kalau PC itu power supply-nya tidak seperti laptop. Laptop ya, laptopnya dikeluarin jadi adapternya jadi adapter satu ya gitu ya. Oke. Yang pertama karena PC membutuhkan daya yang lebih besar. Satu jelas ya. Kalau dia butuh daya yang lebih besar, maka komponennya juga lebih besar, lebih gede ya. Karena PSU yang kita pakai yang di PC itu juga sama fungsinya dengan adapter itu. Hampir sama. Cuma bedanya kalau yang di PC dia langsung menuju ke hardware-nya masing-masing. Tapi kalau yang di laptop dari adapter maka ada komponen di dalamnya powernya itu di situ. Ya, ada power yang mendistribusikannya ke situ. Itu bedanya di situ. Kalau yang di PC dia bisa langsung CPU prosesornya langsung dapat satu. Kemudian untuk nose bridge sama short bridge-nya langsung bisa dapat sendiri. Kemudian sistem untuk yang di bawahnya juga bisa dapat sendiri. Maka kabelnya makanya banyak. Karena kabelnya itu ada yang kuning, ada yang merah. Nah, itu voltasenya ada yang beda-beda. Nah, gitu ya Mas ya. Alasannya karena packagingnya pastinya. Oke. Apakah jika melakukan OC bisa berpengaruh terhadap watt PSU? Jelas ya, karena secara normal, kelihatan ya. Secara normal PC kita itu sudah menghabiskan daya yang cukup besar ya. Apalagi kalau kita full load. Full load itu lagi dipakai tinggi-tingginya. Taunya dari mana? Cek aja task manager nih. Nih task manager performs. Tuh CPU-nya lagi. Kalau CPU-nya kalian 100% terus berarti dari full load namanya. Ya ini 3,31 ya, 3,1 GHz. Ini nggak tahu PC-nya Bapak ini. Nah, kalau dia lagi full berarti jika dia full seperti itu, full load, maka daya yang dipakai lebih besar. Kalau dia seperti ini, idle seperti ini, masih naik turun, maka listrik yang dipakai juga lebih kecil. Ini pernah saya bahas di tahun lalu, gimana caranya mengirit listrik pada PC. Ya PC itu kan lebih besar kan, makanya daripada laptop ya. Jadi salah satunya adalah menurunkan clock speednya. Clock speednya jangan disetting high speed terus. Dia kan pakai 2 GHz kan, lihat. Dia ini settingnya fluktuatif. Jadi pindah-pindah minimal berapa, maksimal berapa. Jadi kalau nggak dipakai maka dia akan menurunkan clock atau kecepatan prosesor itu akan menurunkan watt yang dipakai. Gitu. Karena gitu. Pertama itu. Kedua nanti ngurangin hal yang tidak penting. Contoh RGB. Itu nggak penting kan? Ya kan kayak pasar malam ya. Kita ini sebutan teman-teman dosen waktu pertama kali dapat PC kantor. PC kantornya baru ya. Nyalain. Lah kok nyalain? Emangnya pasar malam ya, tak matiin sama saya itu. Beberapa teman kantor kayak gitu. Ini salah satunya gitu. Cukup signifikan. Saya pernah nyoba ini kok soalnya di rumah. Jadi cukup signifikan penurunan listriknya kalau wattnya diturunin. Misalkan kalau kita punya kecepatan 3,5 GHz, diturunkan minimal adalah misalkan 1 GHz. Itu 10% lah minimal. 10% itu bisa jalan. Kalau idle seperti ini, dia akan diturunkan clocknya. Kalau diturunkan clocknya, irit banget. Minimal lah. Ya lumayan lah mengurangin 40% di rumah, membantu orang tua kan. Ya kan gitu, lumayan ya. Itu ada videonya di YouTube saya. Kalau Anda mau cek silakan. Follow juga boleh. Enggak, santai aja. Kalau saya santai aja. Kalau ada yang mau ya monggo, enggak mau ya syukur lah. Baik, ada pertanyaan lagi ya? Monggo, Pak. Oke, pertanyaannya VGA-nya, grafiknya berhenti. Berhenti itu maksudnya gimana? Mati. Oh, melebihi. Jadi rekomendasi VGA-nya misalkan 450 watt minimal gitu. Tapi Anda pakainya 350 gitu. Oke. Ada dua kemungkinannya. Jalan dengan performa yang turun atau dia nggak jalan. Jadi nggak mau nyala. VGA-nya nggak mau nyala. Nah, kalau nggak mau nyala kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya karena monitornya kosong toh jelas.
Kalau yang integrate gimana Pak? Kalau yang integrate kalau VGA-nya rusak, dia biasanya stuck di pos namanya, power on self test. Jadi pertama kali dinyalain power ting, nah power on self test itu mulai. Dia akan ngecek VGA, dia ngecek RAM dan ngecek device-device yang lain yang terhubung. Kalau terjadi error maka dia ngasih informasi. Kalau dia stuck, misalkan RAM-nya mati nih, dia ngasih tahu kalau RAM itu paling penting, nggak boleh dilewatin, maka dia akan stuck di situ dan nggak nyala. Banyak kan, pernah nggak ngalamin monitor komputer dinyalain, kipasnya nyala muter, tapi nggak muncul di layar? Pernah nggak? Yang di online juga pernah nggak? Pernah. Pak. Itu namanya memory dump. Memory dump itu terjadi karena errornya di RAM. RAM-nya penyimpanannya kacau tuh. Ya, yang dibutuhkan nanti adalah cuma ngeriset aja sebenarnya. Ini saya pernah kejadian waktu saya masih ngajar di SMK itu, Pak tiba-tiba dibawa komputernya, Pak praktikum kan, dibawa komputernya, Pak komputernya, monitornya dibawa ke tempat saya, Pak monitornya mati, hah mati, oh ya udah ganti aja, karena saya nggak tahu kan, nggak tanya kan, mau mati ya pikir saya, ganti lagi, Pak datang lagi, Pak masih mati, loh ini udah nyala Mas, emang kenapa tuh, ini Pak udah tak nyalain, PC-nya nyala, tapi nggak mau muncul di monitor, yang disalahin monitornya. Terus kan, oh alah, ini namanya baru tak jelasin. Ini loh kayak gini, RAM-nya diganti selesai, muncul ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kadang hal-hal yang aneh kayak gitu muncul ya. Oke, ini ada yang tanya, gitu ya Mas ya? Kalau stucknya. Jadi ada dua kemungkinannya, jalan, performanya turun, atau dia nggak nyala sama sekali. Tapi ya eman-eman sih Mas, masa 390 dikasih 450 watt kan nggak mungkin. Paling enggak 800 lah dikasih 90 itu. Saya pakai kipas prosesor bawaan dan fan 3. Saya menjalankan aplikasi yang berat, kipas berputar sangat kencang dan berisik dan suhu temperatur langsung naik 90 derajat. Waduh. Oke, dikompres Mas. Lebih baik mengganti kipas prosesornya atau membeli VGA karena belum ada VGA-nya. Oke, ini ke VGA. Sebentar nih Mas, enggak ada VGA-nya. Terus monitornya gimana Mas Faus nih? Kok bisa tahu? Maksudnya pakai graphic card ya Mas, graphic card yang kartu gitu. Iya Pak. Oke, jadi gini, pertanyaannya dipakai apa sih itu? Kok bisa sampai naik 90 derajat? Ada ini pas install Visual Studio sama pas itu main game yang PES Pak. Game juga ternyata ya. Oke. Basically sebenarnya bukan ini ya, basically bukan karena harus beli VGA atau enggak ya. Itu sebab tadi kita tanya kan, performanya bagus mana Pak? Yang integrate atau yang graphic card yang di luar? Jauh beda jadi satu ya. Ini pertanyaan yang diajukan di kelas yang satu. Jadi kalau dia barengan, jadi dalam integrate sama prosesornya, maka dia sharing resource. Pertama memori sama heatingnya, penghilang panasnya, heaternya, ya kan? Yang satunya kerja, pasti kan butuh penghilang panas juga kan? Nah kompresornya apa? Kompresnya kan apa? Pakainya yang bawaan ya. Sebenarnya nggak masalah mau bawa kalau bawaan itu sudah standar sudah bagus ya sebenarnya. Nah itu yang terjadi. Maka lebih bagus mana Pak? Yang terpisah atau yang bareng? Yang terpisah. Yang terpisah kan punya integrate sendiri, memorinya sendiri, busnya sendiri. Jadi lebih performanya nggak akan ganggu sistem utama lebih tepat itu gitu. Jadi itu ya kenapa kalau dibilang lebih baik yang integrate yang terpisah karena tidak mengganggu sistem utama. Biasanya gitu. Pak kalau nggak ada lagi ya sudah pakai itu juga boleh. Tetangga saya yang kerja di ini udah habis ya waktunya. Jam berapa sih? Hah? 3.10 ya? Oh 3.10 baik. Tetangga saya kerja di Gameloft Mas. Tahu Gameloft ya? Tahu ya? Nah walaupun sekarang sudah resign. Nah sekarang kerjanya di Singapura katanya. Online. Ini serius. Tahu VGA-nya? Komputernya cuma Ryzen 5 ya kalau tidak salah. 5 seri 2000. Yang ada VGA integrate-nya. Dia pakai itu nge-game-nya. Enggak pakai external card. VGA card tuh enggak pakai dia. Kenapa ya? Bagi dia udah cukup. Masa mau pakai nge-game mobile pakainya harus
VGA card nggak harus kan. Dan itu cukup gitu loh. Jadi sebenarnya nggak masalah untuk itu. Ya, jadi seperti itu Mas. Kalau ditanya, oke, ke pertanyaanmu, lebih baik mengganti kipas prosesornya atau membeli VGA karena belum ada VGA-nya. Gini aja. Kalau misalkan suhunya sampai 90, kalau cuma sekitar nggak sampai 3 jam sampai 10 jam sih sebenarnya nggak masalah ya. Karena memang sudah di default seperti itu. Jangan sampai lebih dari 90 aja. Itu udah terlalu panas menurut saya. Kan kamu juga nggak akan main setiap hari kan. Ya paling tidak sekitar 3 tahunan barulah ngedrop itu. Ini terjadi pada VGA saya dulu. Sering dibuat ngegame gitu terus ya sekitar 3 tahun 4 tahun itu mulai berasa ada yang error gitu, ada ngeflag dah biasanya gitu. Kalau suhunya derajat naik jelas karena VGA-nya dipakai barengan sama si prosesor, itu sebabnya suhunya cepat naik. Itu yang bikin baik. Mau ganti kipas, Pak? Ya lihat budget sih kalau menurut saya. Kalau budgetmu cukup untuk beli VGA, monggo beli VGA. Kalau mau beli kipasnya dulu boleh. Saran saya kalau mau ganti kipas, pastanya juga yang bagus ya, pastanya jangan pakai pasta gigi. Ya, ada yang nggak gitu soalnya. Pasta ini ya, pasta heating namanya. Itu cari beli yang bagus ya, beli yang bagus. Jangan yang 10.000 dapat sekilo ya kan. Beli yang 60 ribuan lah, itu yang bagus ya. Karena selisih berapa mili aja sudah ngaruh banget sama suhu. Nah itu dicek ya. Oke. Oke. Sampai sini udah nggak ada lagi yang tanya. Ada lagi yang tanya nggak? Oh ada. Pak, kenapa kuda lebih diminati daripada OpenCL dalam GPU computing? Baik. Wah ini tak jawab nih, mau saya jawab teknis apa? Karena tesis saya juga berhubungan sama kuda. CUDA itu teknologi yang dikembangkan oleh Nvidia. Ya. Nvidia. Jadi ini teknologinya dari Nvidia. Kenapa ya? Ini pertanyaan. Kenapa kok kuda itu lebih diminati? Karena Nvidia membuat kuda itu open source. Jadi boleh dipakai di mana-mana. Jadi memang di open sama dia. Silakan kamu mau ngembangin basis computing pakai VGA. Nih loh, saya punya tempatnya. Saya punya medianya namanya kuda. Ini saya silakan pakai prosesor saya, GPU saya pakai, dikembangin. Kalau sudah Anda kembangin jangan lupa di-mention gitu. Nah, salah satu kenapa bisa jadi lebih populer karena itu, Mas. Nah, OpenCL itu kan bisa dipakai di mana saja. Di AMD bisa, di Intel bisa, di Nvidia pun juga bisa dipakai karena OpenCL dia lebih umum dia. Jadi nggak ada khusus ke satu produk. Itu sebabnya kuda itu lebih populer karena nih saya sudah 1 kali beli, 10 menit lagi ya. Saya sudah sekali beli, tinggal pakai aja. Jadi nggak ribet kan. Jadi produsen gampang aja. Tinggal kalau saya sih lebih mudah gitu loh. Nah, intinya gitu. Termasuk saya juga memanfaatkan itu kemarin waktu saya S2. Ya pakai kuda ya untuk lulus. VGA 9800 GT cuma dibuat ngitung air netes, Mas. Serius jadi S2, Mas. Air lo netes, tahu kan? Ya, air netes. Dan itu sudah menggunakan hukum fisikanya sudah. Kekentalannya berapa, gravitasinya berapa, tinggal dihitung. Nah, diukur tuh. Saya ngukur itu. Saya cuma ngukur itu, bikin coding dalam bahasa C, karena kuda juga pakai bahasa C. 12 lembar codingnya kalau di print. Dah di running terus udah selesai. Tinggal di YouTube saya juga ada hasilnya aja. Tapi kalau mau codingnya saya kasih. Kalau mau saya kasih, boleh. Ada codingnya kok masih. Nge-share, Pak. Iya, saya juga di-share sama orang lain kok. Cuma saya modif. Yang satunya 1 fase, saya pakai 2 fase. 1 fase itu air doang, kalau saya pakai air sama udara. Nah, itu nanti ya kalau semester 5 aja bro ya. Kalau berminat nanti bisa hubungin saya. Kalau mau ngomong kayak gitu. Tapi harus mau ngomong tentang metode numerik, matematika, aljabar, pakai ya pokoknya gitulah ya. Ngitung bahasanya gitu. Ya, teman-teman yang di online juga sama ya, kalau mau nanti ngecek aja di YouTube saya kalau mau lihat hasilnya seperti apa. Baik, satu lagi tadi ada yang bertanya. Ada tanya apa tadi bukan?
Pak, bagusnya kalau ganti thermal paste itu setiap berapa bulan sekali? Enggak ada ketentuan yang pasti, Mas. Kalau Anda suka ganti aja, kalau sudah merasa sudah perlu ganti ya diganti saja, nggak masalah. Pak, setiap bulan boleh? Boleh jawabannya. Dulu saya sempet gig sama komputer saya ya. Jadi setiap kali dia sudah mulai error, saya bongkar, bersihin, nyalanya normal lagi. Karena debu-debu yang nempel di situ itu membuat heatingnya nggak normal. Jadi panasnya nggak keluar maksimal. Itu sebabnya harus dibersihkan. Jadi kalau kalian tiba-tiba komputernya tiba-tiba mati sendiri, restart sendiri, cobalah bersihin dulu ya. Siapa tahu memang Anda lagi jorok gitu ya. Oke, gitu Mas ya. Misalnya ya. Monggo silakan. Jangan hanya pastanya aja, tapi semuanya dibersihin ya, termasuk heatnya. Oke, ada tanya lagi? Ada? Boleh, apapun boleh. Cara bersihin PC. Oke. Banyak yang memberikan cara bersihin PC itu ada beberapa teknik sebenarnya. Pakai blower, ditiup atau ada yang disedot. Tapi banyak yang menyarankan kalau ditiup saja. Ditiup ya. Karena ada beberapa ngatain kalau kalau disedot itu kan ujung penyedotnya kan harus menyentuh beberapa atau dekat dengan komponennya. Nah itu berisiko untuk merubah atau menggeser si komponen-komponen itu. Maka lebih cepat ditiup aja pakai blower. Kalau misalkan nggak punya, dikuas pun ya sudah lah, nggak apa-apa. Hati-hati yang penting. Anda tahu di mana posisi yang nggak boleh, mana posisi yang boleh. Itu aja sih. Termasuk si laptop. Laptop tuh jangan ditaruh di atas kasur ya kalau mau nyalain. Karena heatingnya nanti nggak normal. Oke. Ada lagi nggak tanya? Selain PSU, storage juga? Iya, Anda tahu nggak media penyimpanan tertua itu namanya apa? Media penyimpanan tertua. Punchcard. Paham? Terima kasih Mas. Punchcard namanya. Bentuknya kartu. Medianya karton. Karton, serius karton, kertas. Dan bentuknya berlubang. Silakan nanti cari di internet ada ya. Dan itu adalah media penyimpanan tertua. Cara pertama begitu, dia pakai punchcard namanya, dibolong-bolongin. Jadi untuk mengetahui mana 0 mana 1 dari bolongan itu. Jadi sebenarnya media penyimpan itu hanya menyimpan 0 sama 1 itu tadi. Datanya kan bentuknya dalam seperti itu, 0 sama 1. Kalau bentuknya CD, dia pakainya ceruk, diceruk, ada enggak, ada ceruk, ada lembah, ada enggak gitu ya. Kalau itu CD, kalau di hard disk dia bentuknya magnetik, yang ada datanya, ada magnetnya. Kalau yang lagi satu flash, nah, satu flashnya itu ada ada listriknya atau enggak, itu sebabnya namanya flash. Nyimpennya ada listriknya di dalam. Itu sebabnya juga dia punya masa pakai. Barang elektronik itu masa pakainya hanya selama, udah tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Selama apa barang elektronik itu? Masa pakainya selama apa? Tahu nggak? Selama masih bisa dipakai, Pak ya. Pokoknya itu aja, orang Indonesia gitu. Barang elektronik itu masa pakainya sepanjang garansinya. Kalau garansinya, Pak, ini lebih dari garansinya, berarti bonus pemakaian, Mas. Ya, karena sudah dipastikan kalau dia punya garansi 1 tahun, maka dipastikan barang tersebut akan rusak setelah 1 tahun. Jadi nggak usah protes. Kalau garansinya udah habis, rusak wajar Mas ya. Kalau sekarang kalau mencari barang elektronik, coba aja cari yang garansinya lebih panjang. Karena dia sudah mengetahui bahwa produk tersebut sudah diuji minimal 5 tahun atau 3 tahun atau lebih dari itu masa pakainya, sesuai garansinya. Gitu ya, paham ya? Oke. Ini biar nggak kesasar ya kalian. Xiaomi kan setahun gitu ya. Kemarin saya coba mau beli barang elektronik itu bingung tuh, mau merek yang A sama B. Yang satunya 5 tahun, yang satunya cuma 2 tahun. Yang satunya cuma 2 tahun. Jadi agak susah tuh milihnya. Ya udahlah yang garansinya yang panjang aja ya. Kalau ada rusak tinggal garansi gitu. Baik. Ada yang tanya lagi nggak? Ini yang di online. Cukup hari ini? Ya, minggu depan mungkin akan berlaku seperti itu ya. Saya akan kasih topiknya, mungkin di mepet-mepet, nanti setelah itu Anda tanya aja. Daripada nanti saya ngasih teorinya, Anda saya tahu, teorinya sudah pasti banyak di internet, Anda tinggal baca dan seterusnya, tapi mungkin dari pertanyaan ini bisa tahu kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk dijelasin, bahasanya begitu. Karena kita cuma punya waktu 60 menit.
Baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih yang sudah datang, terima kasih yang sudah online, yang sudah gabung. Mohon maaf ini kameranya yang error, jadi saya nggak bisa open cam. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.